seperti biasa memasuki bulan yang baru, pasti ada sesuatu yang baru. Apa itu, Nay? Di bulan kali ini kita akan memasuki series yang baru, yaitu Respect. Gak berasa banget ya teman-teman, kita udah lewatin 6 season atau 6 series di GOC. Kita udah berada di pertengahan tahun nih. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sebelum mulai ibadah, kita mau ingetin 3 hal. Yang pertama, Siapkan tempat ibadah yang terbaik. yang kedua, jangan lakukan aktivitas lain ya teman-teman. Jangan multitasking saat ibadah. Yang ketiga, Be active. be excited saat ibadah. Nah, hari ini kita akan dilayani oleh Kaivet. Jadi, selamat ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye. Shalom GOC. Hari ini beberapa waktu ke depan kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan. Pastikan kita siapkan hati yang terbaik dan tempat yang terbaik. Kita mau sama-sama menghormati hadirat Tuhan. Karena aku percaya walaupun ibadah ini secara online, tapi Tuhan hadir di rumah-rumah. Tuhan hadir dimanapun kamu melaksanakan ibadah online ini. Amin. Yuk pejamkan matamu. Mari rasakan kehadirannya, rasakan kasihnya. Thank you Lord buat penyertaanmu sampai hari ini. Kesetiaanmu sungguh terbukti di dalam hidup kami Tuhan. Kasihmu tiada duanya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami rindu naikkan penyembahan yang terbaik hari ini. Thank you Lord Jesus. Oh. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Dengan segenap hati kita mau bilang, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari segalanya Tuhan.
Engkau setia, Engkau mulia, kesetiaanmu terbukti di hidupku. Lewat pengorbananmu yang menebus hidupku. Jesus, mari katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Sambil terus nyanyikan lagu ini, mari ingat kebaikannya Tuhan, mari ingat kesetiaannya Tuhan. Mari terus pastikan mata kita tertuju sama Dia, karena Dia gak pernah tinggalin kita teman-teman. Kita gak pernah sendirian. Hari ini yuk kita kasih penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yesus, Kau tak pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Tuhan, segala puji, segala syukur bagimu. Engkau yang mengetahui apa yang kami butuhkan hari-hari ini. Engkau yang mengetahui apa yang kami rindukan hari-hari ini Tuhan. Ketika kami berdoa, ketika kami setia berdoa, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu mendengarnya. Hari-hari ini Tuhan, lihat anak-anakmu ya Tuhan, yang sedang bergumul di dalam beban yang berat. Aku percaya hari ini Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan kesembuhan buat yang sakit. Tuhan, terima kasih. Buat yang kesepian, Tuhan ingatkan bahwa Engkau tidak pernah jauh, bahwa Engkau selalu dekat ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk menghormati hadirat Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah kami senantiasa untuk cari wajahnya Tuhan. Kami senantiasa untuk hidup mengandalkan Engkau. Mari terus teman-teman kita sembah Dia. Kami mau naikkan segala puji bagimu. Karena Kau layak, karena Kau layak, terima segala pujian, segala hormat dan syukur. Oh, syararala bayarala bayase, iyarala bayarala 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 bayabo, syararala bayarala bayarala bay. Thank you, Jesus.
menyanyikan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, biar segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Kasih-Mu, berkat-Mu dicurahkan atas bangsa kami, Indonesia. Kami percaya Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertobatan, bahkan ada kebangkitan yang besar di bangsa ini ya Tuhan. Thank you Jesus buat hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Shalom teman-teman GOC, sebelum kita mulai sharing kita hari ini, sama-sama kita satu dalam doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kalau hari ini kami masih boleh beribadah secara online di GOC Online Service. Tuhan, kalau hari ini kami masih punya kesempatan satu kali lagi untuk beribadah, kami percaya semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu, dan kami percaya ada pesan yang mau Tuhan sampaikan buat setiap kami. Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada saat ini, di rumah kami masing-masing, di kamar kami masing-masing, Tuhan, Engkau hadir dan Engkau yang akan memberikan setiap kami damai sejahtera dan hikmat untuk mengerti setiap firman yang mau dibawakan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman yang siap untuk sharing hari ini, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom teman-teman GOC semuanya. Apa kabar kalian? Boleh tulis di live chat nih, kalian lagi kesibukannya lagi apa? Kabarnya kalian kayak gimana? Nah, kita udah masuk di bulan ke-6 di tahun 2021. Berasa apa enggak? Kalau aku jujur gak berasa ya. Tiba-tiba udah bulan ke-6 aja ya kan. Dan kalau kalian follow Instagramnya GOC, tentunya setiap bulan GOC hadir dengan tema-tema baru yang akan dibahas selama 1 bulan full. Kemarin kita udah bahas banyak banget, ada healing, ada apalagi di awal tahun kita bahas tentang integrity. Mungkin teman-teman yang hafal kita udah masuk ke series apa aja, ke tema apa aja, kalian boleh komen juga ya kan, untuk mengingatkan kita kembali kita udah bahas apa aja sih ya kan. Nah, tentunya di bulan ini seperti yang aku bilang tadi, ada tema yang baru lagi nih yang mau kita bahas. Kalau ada yang tahu boleh juga komen di live chat ya. Kita mau masuk ke tema respect. Coba kalian sama-sama bilang di live chat respect atau menghargai orang lain. Nah, teman-teman tahu gak sih kita bahwa respect atau menghargai adalah salah satu bentuk dari mengasihi. Respect itu salah satu bukti bahwa kita tuh mengasihi orang itu gitu ya. Jadi kalau kita menghargai orang berarti kita mengasihi mereka gitu, kurang lebih. Contohnya nih ya, siapa yang suka koleksi barang gitu. Misalnya kalau teman-teman aku tuh sukanya kebanyakan koleksi sepatu, koleksi helm, atau hal-hal yang berbau otomotif dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman punya koleksi juga. Nah, kalau kita sayang sama koleksi kita, barang-barang koleksi kita, atau sepatu mungkin ya, sepatu hype beast gitu, kalau kita sayang sama benda itu, pasti kita jagain, kita bersihin, pokoknya jangan sampai kotor, disimpan di tempat yang bersih, jangan sampai rusak atau lecet gitu ya, barang koleksi kita. Sama halnya
ke orang lain, teman-teman. Kalau kita mengasihi orang tua kita, kalau kita mengasihi teman kita, kalau kita mengasihi saudara kita, pasti kita menghargai mereka, berusaha untuk tidak menyakiti perasaan mereka, dijaga perasaannya, dan coba untuk mengerti kondisi mereka seperti apa. Hal penting yang harus kita ingat hari ini adalah respect atau menghargai itu harus ke semua orang. Di Matius 4 ayat 55 Tuhan Yesus berkata kayak gini, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ingat tadi di awal kita udah bilang bahwa respect atau menghargai itu adalah salah satu bentuk dari mengasihi. Dan kalau Tuhan Yesus ajarin kita untuk mengasihi siapapun, even musuh kita sekalipun, berarti kita juga harus menghargai siapapun orang yang ada di sekeliling kita, teman-teman. Walaupun orang itu kita rasa tuh kayaknya gak pantas loh untuk kita hargai, dia tuh terlalu nyebelin, dia tuh terlalu rese untuk dihargai, untuk di respect, dia kayaknya gak pantas. Tapi Tuhan Yesus ajarin kita untuk mengasihi siapapun. So hari ini kita juga harus belajar untuk menghargai siapapun. Dan jangan lupa juga, kadang kita cuma menghargai atau respect sama orang-orang yang lebih tua atau yang punya jabatan lebih tinggi dari kita, posisinya lebih tinggi dari kita. Jangan lupa juga untuk menghargai orang yang bahkan lebih muda gitu ya daripada kita, adik kelas kita kalau di sekolah, adik kita di rumah, atau yang punya sepupu yang masih umurnya di bawah kita juga harus menghargai mereka, teman-teman. Nah, ada gak sih contoh perilaku yang gak menunjukkan bahwa kita tuh gak menghargai orang lain? Tentunya ada banget, teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka baca di sosial media, akhir-akhir ini tuh ada sebuah riset atau penelitian yang cukup bikin geger masyarakat Indonesia gitu ya kan. Jadi riset ini dari salah satu perusahaan teknologi besar yang kita semua pasti tahu, tapi aku nggak mau sebut ya kan. Dan penelitian ini mengatakan bahwa netizen Indonesia itu sering berkomentar secara kasar di sosial media. Waduh, apakah ini menunjukkan respect atau menghargai orang lain? Tentunya enggak ya teman-teman. Karena kalau kita menghargai orang lain, kita tuh pasti menghargai perasaannya juga. Sebelum kita ngomong, sebelum kita berkomentar, bahkan di sosial media, sebelum kita ngetik nih, kita mau komen di postingan Instagramnya gitu ya kan, kita pasti pikir dulu, kita pasti pikir-pikir dulu nih, kira-kira apa ya yang dia rasakan kalau kita komentar seperti ini gitu teman-teman. Dan sadar gak sih, seringkali kita itu berperilaku atau berbicara yang gak menunjukkan respect itu secara gak sengaja guys, dan gak ada niat untuk melakukan itu gitu loh. Dan tentunya ini harus diminimalisir, bahkan harus dihilangin ya guys. Karena kita kan juga udah sama-sama belajar di seri-seri sebelumnya bahwa kita nih punya hati yang bisa sakit, bisa terluka gitu ya kan. Kalau kita aja bisa terluka, sama halnya dengan orang lain, dan jangan sampai orang itu tuh juga merasakan luka hati gara-gara kita ya kan. Gitu. Berarti pertanyaannya hari ini adalah gimana sih caranya supaya kita tuh gak asal ngomong, gak asal berperilaku yang ternyata tahu-tahu nih tanpa sadar itu tuh gak menunjukkan respect kita ke orang lain. Jawabannya simpel banget guys. Bangun kebiasaan, bangun habit, bangun lifestyle ya, gaya hidup yang baik, yang menunjukkan bahwa kita respect sama orang, yang menunjukkan bahwa kita menghargai orang tersebut. Bangun kebiasaan. Kita bisa karena kita terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Makanya aku mau kasih judul dari sharing hari ini adalah bisa karena biasa. Contoh nih ya, mungkin ada teman-teman yang ngalamin juga gitu, selama pandemi ini gara-gara semua beraktivitas dari rumah, kita nggak kemana-mana, jadi kebiasaan begadang. Karena begadang tidurnya subuh jam 3 pagi, jam 4 pagi, bangunnya jadi siang juga, jam 11 siang, jam 12 siang ya kan. Tapi kita tuh merasa, aduh nggak boleh nih kayak gini terus, nggak boleh punya kebiasaan seperti ini, dan kita mau coba untuk ubah. Nah cara ubahnya gimana sih?
Ya pelan-pelan kan, kita coba untuk bangun 1 jam lebih awal kalau bisa. Biasanya bangun jam 11, hari ini maksimal bangun jam 10, besok maksimal bangun jam 9, besoknya lagi maksimal bangun jam 8, dan seterusnya sampai kita punya kebiasaan untuk bangun pagi. Kayak gitu teman-teman. Ada juga contoh lain yang sangat nyata nih ya. Kalau kalian kenal sama salah satu teman kita di GOC namanya Vero, dulu dia tuh nggak pernah gitu kedengaran olahraga, keringetan, yang kayak melakukan aktivitas-aktivitas yang sehat gitu ya kan. Tapi sekarang nih yang aku dengar, hampir setiap hari dia tuh workout. Dia olahraga pakai sepeda elektrik yang dia punya di rumahnya. Dan itu udah jadi kebiasaan, hampir setiap hari dia lakukan gitu. Coba deh kalian tanya di live chat kalau ada Vero nih orangnya, tanya, bener gak sih Ci Vero kayak gitu? Dan kira-kira apa ya? Dan kenapa dia bisa membuat olahraga itu jadi kebiasaan yang dia lakukan? Aku yakin jawabannya adalah karena dia bangun kebiasaan itu pelan-pelan sampai akhirnya dia terbiasa untuk melakukan itu gitu loh. Kalau nggak melakukan hal itu karena udah kebiasaan tuh jadi kayak gak enak gitu loh. Biasanya olahraga tapi nggak ngelakuin tuh jadi kayak nggak enak gitu ya kan. Dan yang pasti susah untuk bisa konsisten sebenarnya. Pasti kita semua pernah yang ngalamin yang namanya berusaha untuk ilangin kebiasaan buruk atau membangun kebiasaan baru. Pasti itu susah ya awal-awal untuk bisa konsisten gitu. Tapi kalau misalkan bangun pagi dan olahraga aja itu adalah hal yang mungkin, aku percaya sama halnya dengan menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu mungkin banget untuk kita lakukan, mungkin banget untuk bisa kita lakukan, karena kita bisa, karena kita biasa teman-teman. Dan tentunya harus dibangun pelan-pelan nih kebiasaannya. Ada salah satu penelitian lagi di bidang psikologi sosial kali ini. Penelitiannya itu dilakuin di Eropa dan hasilnya mengatakan bahwa gini nih. Ketika kita melakukan hal yang secara konsisten, atau kita melakukan kegiatan yang secara konsisten kita lakukan setiap hari selama kurang lebih 76 hari aja, itu bisa jadi aktivitas yang jadi kebiasaan kita gitu loh. Sepanjang hidup kita itu bakalan susah banget untuk dihilangin. Cuma karena kita melakukan itu selama 76 hari tanpa bolong, tanpa skip gitu ya kan. Bayangin kalau misalkan Vero nih tadi bangun kebiasaan untuk olahraga, dia setiap hari selama 76 hari konsisten olahraga. Pasti setelah 76 hari itu bakalan susah banget untuk nggak olahraga karena udah kebiasaan. Misalnya lagi tadi bangun pagi selama 76 hari, kita bangun jam 8 pagi setiap hari. Pasti setelah 76 hari itu akan jadi kebiasaan kita bangun jam 8 pagi dan susah untuk nggak dilakuin teman-teman. Mungkin sekarang pertanyaannya adalah gimana dong cara untuk bangun kebiasaan itu? So hari ini ada beberapa hal yang harus kita jaga dalam membangun kebiasaan untuk respect atau menghargai orang. Ada 3 hal yang harus kita jaga nih teman-teman. Yang pertama, jaga hati. Sama-sama bilang di live chat, jaga hati. Udah banyak banget ayat Alkitab yang nunjukin bahwa setiap perkataan kita, perbuatan kita, itu semuanya berasal dari mana? Dari hati kita teman-teman. Di Amsal 4 ayat 23 dibilang kayak gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Atau ayat lain di Matius 15 ayat 19 dikatakan gini, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari 2 ayat ini aja kita udah tahu ya, penting banget untuk jaga hati kita supaya apapun yang kita lakukan itu niatnya baik, teman-teman. Pertanyaannya lagi nih, gimana dong caranya untuk bisa jaga hati kita? Balik lagi ke judul hari ini, bisa karena biasa. Biasakan diri kita untuk jaga hati kita teman-teman. Jangan lupa untuk perhatiin setiap apapun yang kita masukkan ke dalam diri kita. Kalau kita terbiasa masukin hal-hal yang baik, pasti outputnya juga baik. Kalau kita terbiasa masukin firman Tuhan ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, aku percaya outputnya juga tentunya perbuatan yang sesuai dengan apa yang kita baca
dengan apa yang kita renungkan dari firman Tuhan. Sekali lagi aku bilang pasti emang susah awalnya ya kan. Apalagi kalau emang kita udah terbiasa untuk gak memfilter apa yang kita masukkan ke dalam diri kita. Kita udah terbiasa gak saat teduh, kita udah terbiasa gak baca firman Tuhan. Tapi aku yakin kita pasti bisa untuk sama-sama bangun kebiasaan jaga hati kita. Amin. Semuanya emang harus pelan-pelan dan butuh proses teman-teman. Tapi susah bukan berarti gak bisa. Yang pertama itu tadi jaga hati. Yang kedua jaga mulut. Sama-sama bilang di live chat, jaga mulut. Sering banget gak sih kalian dengar kayak gini nih, ada orang yang niatnya baik tapi cara nyampeinnya tuh salah, sehingga jadi menyakiti perasaan orang yang dengar gitu. Misalnya dari kasus body shaming, mungkin teman-teman ada yang pernah nih kena kasus body shaming kan, di body shamingin sama orang lain gitu. Orangnya bilang gini, ya kan niatnya baik, cuman pengen ingetin aja biar kalau hidupnya tuh sehat, tapi disampaikan dengan cara yang salah. Mau kasih tahu supaya jaga badan dan olahraga supaya sehat, tapi disampaikannya jadi ih gendut banget sih, jelek banget, hati-hati penyakitan, atau kayak ih kurus banget tuh kurang gizi apa gimana. Niatnya baik tapi cara sampeinnya yang salah. Itu juga bisa menunjukkan bahwa kita tuh nggak respect sama orang, kita tuh nggak menghargai perasaan orang tersebut, dan perkataan kita bisa menyakiti hati orang lain. Makanya penting banget untuk perhatiin apa yang kita ucapkan, karena sekali lagi somehow lidah kita tuh lebih tajam daripada pedang gitu, yang kayak bisa nusuk banget sampai ke hati gitu ya kan. Di Kolose 4 ayat 6 dikatakan kayak gini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Biasakan untuk jaga apa yang kita ucapkan, supaya dari ucapan kita orang lain itu merasa dikasihi, orang itu merasa dihargai, bukannya merasa dikucilkan, bukannya merasa direndahkan, bukannya merasa disakiti teman-teman. Caranya gimana? Ingat sekali lagi, bisa karena biasa. Biasakan untuk pikir dulu apa yang kita mau omongin. Biasakan untuk ambil waktu pikir sebelum kita tuh berbicara. Jangan sampai kita nyesel dengan apa yang kita omongin, atau jangan sampai orang itu jadi tersakiti karena apa yang kita omongin gitu ya. Biasakan untuk pilih kata-kata yang emang berguna untuk diucapin. Mungkin ada teman-teman yang kayak aku juga dulu sering ngomong kasar, tapi sekarang udah enggak. Aku yakin kita semua pasti kuncinya tuh sama, caranya tuh sama, terbiasa untuk nggak ucapin kata-kata itu lagi sampai akhirnya kita udah ya udah kalau ngomong kata kasar tuh jadi aneh gitu ya kan. Makanya kita bisa karena kita terbiasa. Kalau dulu teman-teman yang suka ngomong kasar bisa sampai sekarang akhirnya nggak ngomong kasar lagi, sama halnya dengan menghargai orang lain. Aku percaya pelan-pelan yang kita lakuin pasti akhirnya bisa, karena kita terbiasa. Amin teman-teman, kita sama-sama minta tuntunan dan hikmat dari Roh Kudus untuk memilah mana perkataan yang bisa kita ucapkan, mana perkataan yang baik untuk kita ucapkan, dan mana yang kayaknya aduh menyakitkan nih buat orang lain. Jadi tahan dulu, jangan diomongin gitu ya. Aku yakin kita semua pasti bisa kalau kita mau membiasakan diri kita untuk jaga mulut. Kita udah jaga hati, jaga mulut. Yang ketiga nih teman-teman, jaga pergaulan. Sama-sama bilang di live chat, jaga pergaulan. Pastikan kita berada di circle yang tepat, circle yang membangun, circle yang mendukung kita untuk punya kebiasaan yang baik. Circle yang saling menghargai satu sama lain itu bisa bantu kita loh untuk mempertahankan perbuatan dan perkataan yang baik. Di Amsal 13 ayat 20 dibilang kayak gini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal
menjadi malang. Nah, waktu kita bergaul sama orang-orang yang cuek, yang gak peduli sama perasaan orang lain, yang gak bisa menghargai orang lain, akan susah untuk kita punya habit seperti yang kita udah bahas dari tadi. Susah untuk kita punya habit menghargai orang lain karena kita tinggal di circle yang tidak melakukan itu gitu loh teman-teman. Berteman mungkin emang boleh sama siapa aja, dan karena kita kan juga udah sama-sama belajar ya dari lama banget, kita pasti udah sering dengar bahwa kita tuh harus berteman sama siapa aja dan bahkan menjadi terang dimanapun kita berada gitu loh saat ini. Tapi untuk bergaul, untuk dengan siapa kita sharing nilai-nilai kehidupan, dengan siapa kita sering menghabiskan waktu bersama, dengan siapa kita bertumbuh, itu sangat penting teman-teman. Jangan takut untuk membiasakan diri bergaul sama pergaulan yang baik, sama pergaulan yang membangun. Jangan takut untuk gabung ke komunitas yang bisa membangun diri kita. Contohnya dengan ikut cool. Jangan malu untuk join di cool. Jangan malu untuk join di komunitas-komunitas yang memang mendukung kebiasaan baik kita, teman-teman. Kalaupun kita udah kebiasaan, kayaknya udah terbiasa nggak ikut cool nih, jadinya malu kalau misalkan ikut cool. Jangan takut, karena itu bisa membangun kita gitu loh teman-teman, kalau kita berada di circle yang tepat, kalau kita berada di pergaulan yang tepat. Nah, tadi kita udah bahas 3 poin, 3 hal yang harus kita jaga supaya kita bisa bangun kebiasaan untuk respect. Tadi ada jaga hati, jaga mulut, jaga pergaulan. Hari-hari ini banyak orang yang kita temui itu gak bisa respect sama orang lain, gak menghargai orang lain, gak menghargai perasaan orang lain. Tapi aku percaya kita semua pasti bisa, asalkan kita terbiasa untuk jaga hati kita. Perhatikan baik apa yang kita masukkan ke dalam diri kita, apa yang kita konsumsi. Terbiasa untuk jaga mulut kita. Pastikan yang keluar dari mulut kita adalah hal yang baik dan bukan yang menyakiti orang lain. Terbiasa untuk jaga pergaulan kita, teman-teman. Dengan siapa kita bergaul menentukan kita ini orang yang seperti apa gitu. Dan untuk menutup sharing hari ini, ada satu cerita yang aku alami sendiri gitu. Dulu waktu aku SD, ini ceritanya udah lama banget. Dulu waktu aku SD, aku lagi nginep di rumah sepupuku, di rumah salah satu saudaraku gitu ya. Dan waktu itu aku tuh baru dibeliin celana baru gitu ceritanya. Dan aku baru pertama kali pakai celana baru itu pas aku ketemu sama sepupuku ini. Tapi kebetulan kondisi finansial keluarganya itu tuh lagi nggak baik, sehingga susah untuk beli hal-hal baru, barang-barang baru, termasuk baju baru, celana baru, pokoknya pakaian baru gitu ya. Dan waktu itu aku tuh nggak ngerti bahwa apa yang aku perbuat, apa yang aku katakan tuh bisa menyakiti perasaan orang lain dan menunjukkan bahwa aku tuh nggak menghargai mereka gitu. Dan karena pas kecil itu aku kan anak tunggal, ya sekarang juga masih anak tunggal, maksudnya karena aku anak tunggal, tidak terbiasa untuk bersosialisasi dengan orang yang seumuran aku tuh jadi anak yang terbiasa untuk egois, terbiasa untuk jadi anak yang sombong gitu loh. Jadi kalau punya apa-apa yang baru tuh aku pamerin dan lain sebagainya. Waktu aku ketemu sama sepupuku ini, aku pamerin celana baru aku gitu ceritanya, dan aku bilang, lihat deh celana aku baru loh, pasti kamu gak punya. Gak nyangka aku ngomong kayak gitu deh waktu kecil. Kata-katanya sangat merendahkan dan gak menghargai perasaan dia gitu, di tengah kondisi keluarganya yang lagi finansialnya gak baik, ya kan. Dan bener aja aku ditegur waktu itu, dan dia langsung diam dan ya sedih gitu, karena dengan perkataan aku yang emang aku akui ya, gak menunjukkan bahwa aku menghargai perasaannya, gak menunjukkan bahwa aku tuh mengasihi dia gitu.
So karena hari ini kita udah sama-sama belajar dan sama-sama ngerti bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu mencerminkan loh kita tuh respect sama orang atau enggak, mencerminkan kita tuh menghargai dia apa enggak, mencerminkan bahwa kita itu mengasihi orang tersebut apa enggak gitu. Dan cara supaya kita bisa respect sama orang lain seperti yang kita udah bahas dari tadi adalah dengan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa kita menghargai orang tersebut. Kita bisa karena kita terbiasa. Amin. Aku percaya kita semua hari ini sama-sama belajar sesuatu dan jangan lupa untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Sama-sama kita tutup ibadah hari ini dengan doa yuk. Tuhan, terima kasih untuk setiap pesan yang Tuhan sampaikan buat setiap kami hari ini. Tuhan, kami percaya hari ini kami belajar sesuatu, dan biarlah apa yang kami pelajari hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, mungkin hari-hari ini banyak orang yang gak menunjukkan respect, yang gak menunjukkan bahwa kita itu saling menghargai Tuhan. Tapi hari ini kami belajar untuk bisa karena biasa. Hari ini sama-sama kami belajar bahwa kalau kami mau bisa untuk menghargai orang lain, maka kami harus bangun kebiasaan tersebut Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan tuntun setiap kami percaya Tuhan yang akan berikan setiap kami hikmat untuk bisa jaga hati, jaga mulut, dan jaga pergaulan kami, supaya kami terbiasa untuk menghargai orang lain. Terima kasih Tuhan untuk setiap pembelajaran yang kami dapatkan hari ini. Biar kiranya semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biar kiranya semua boleh berbuah Tuhan. Apa yang kami, setiap benih firman yang boleh tertanam dalam hati kami hari ini boleh berbuah dan boleh dinikmati oleh orang banyak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita siapkan hati untuk terima berkat. Tuhan memberkati kita dengan kasih dan anugerah-Nya yang sempurna. Tuhan melindungi kita dan memberikan damai sejahtera. Tuhan menyertai studi dan pekerjaan kita sehingga menjadi berhasil. Tuhan yang memberikan kita hikmat dan yang menuntun kita untuk terbiasa menghargai orang. Yang percaya sudah menerima berkat, sama-sama kita katakan amin. God bless you semuanya. Wah, sangat terberkati banget untuk ibadah hari ini ya teman-teman. Dari mulai PPW-nya sampai sharing-nya, salam memberkati kita hari ini. Buat kalian yang merasa terberkati, boleh banget komen di live chat di bawah ini. Dan kita mau ngucapin terima kasih untuk Kak Ibet atas firman yang sangat memberkati. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita mau sebutin beberapa pengumuman untuk minggu ini. Minggu depan kita akan mengadakan GOC Meetup jam 10. Dan untuk info yang lebih lanjut, kalian bisa pantengin terus ke medsos GOC. Yang kedua, kita itu ada virtual Cool. Let's get bit connected. Buat kalian yang mau tahu info tentang Cool, kalian bisa hubungin nomor di layar ini. Dan untuk kalian yang rindu untuk memberi, kalian bisa banget nih scan QR code yang tersedia. Nah, udah selesai nih ibadah kita hari ini. Nah, kita mau ucapin Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Bye.